Oke, kita udah masuk ke minggu ketiga harusnya, di mana hari ini tanggal 18 banyak gereja yang merayakan Natal hari ini. Kenapa? Tanggal 25 pada mau liburan. Banyak. Ada juga gereja-gereja yang tetap berpegang harus tanggal 25 ada. Dan tanggal ini juga, tanggal 18 ini juga adalah tanggal-tanggal di mana semua orang yang punya bestie-bestie akan merayakan Natal bersama-sama gitu ya, Christmas early deh. Super early Christmas dinner gitu. Itu ada. It's okay, nggak apa-apa. Nggak ada yang dosa dengan itu. Dan nggak ada urusannya dengan dosa. Hari ini saya kasih judul firman Tuhan adalah kuasai dirimu dan jadilah tenang. Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Itu firman Tuhan hari ini. Kita bakal lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini kata Yesus ke orang-orang pengikutnya, kepada pengikutnya. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kadang-kadang orang suka bingung. Yohanes pasal 15 itu kan bilang gini, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, kadang-kadang suka diartikan secara harafiah. Gimana ya? Maksudnya Yesus dalam kita, Yesus dalam kita gitu. Itu sesat dong. Masa Yesus yang segitu gede bisa ada dalam diri kita, kan agak ya terlalu harafiah soalnya. Terlalu harafiah. Oke? Contoh gini. Ini contoh. Nih. 2 kali 5 berapa? Cepet ya. Jen. 5 kali 2 berapa? Kok sama 10? Livi. 3 juta tambah 250 ribu. Kalau istri pakai uang. 3 juta tambah 250. 3 juta 250. Lah, kok tahu? Gitu kan? Karena itu adalah pelajaran dasar matematika. Artinya, pelajaran matematika itu sudah ada di dalam kita. Kenapa? Karena kita udah diajarin tambah-tambahan. Yang ini nama tambah-tambahan, kali-kalian gitu kan. Nah, itu arti dari firman-Ku tinggal di dalam kamu. Caranya gimana kalau gitu? Ya baca. Baca, renungkan. Nah, itu arti dari firman-Ku tinggal dalam kamu. Kamu tinggal dalam aku, maksudnya kita tinggal dalam perintah-perintah yang sudah Tuhan kasih. Kalau Tuhan bilang jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya, kita lakukan itu yang artinya kita tinggal di dalam Tuhan. Kita tinggal dalam firman-Nya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita lakukan. Walaupun mungkin orang tua kita mungkin. Kan ada orang-orang, anak-anak yang suka lebih benar daripada orang tuanya gitu ya, atau ngerasa lebih benar dari orang tuanya gitu. Kadang-kadang suka ngerasa apa nih orang tua kayak gitu. Tapi ternyata dia masih tetap menghormati orang tuanya karena dia mau mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Nah, itu yang namanya kita tinggal dalam firman Tuhan. Ya udah gitu. Jadi nggak perlu diartikan dengan ribet. Tuhan di dalam kita black dulu badan kita. Tuhan masuk gitu. Ya nggak gitu. Nggak gitu caranya. Sampai sini paham ya? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Kata firman Tuhan. Lalu setelah itu nggak selesai sampai situ. Kamu adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Pertanyaan yang salah, yang suka ditanyakan dalam kekristenan adalah, apakah itu kebenaran? Nah, itu salah pertanyaannya. Karena menurut iman Kristen, kebenaran itu bukan benda. Menurut iman Kristen, dalam Injil Yohanes katakan, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kebenaran dalam iman Kristen adalah pribadi. Jadi kalau nanya bukan apakah itu kebenaran, bukan. Dalam iman Kristen pertanyaan yang benar adalah siapakah kebenaran itu? Karena kebenaran itu adalah pribadi dari Tuhan itu sendiri. Makanya kalau kita
tinggal dalam firman Tuhan, kita murid Tuhan. Artinya berarti kita mengetahui kebenaran. Karena kita tinggal di dalam kebenaran itu. Jadi kita tahu yang benar yang mana. Dan kebenaran itu dan Yesus itu akan memerdekakan kamu. Dibilang gitu. Nah, merdeka itu artinya apa sih? Ya, merdeka itu artinya paling gampang ya, bebas dari penjajahan. Artinya merdeka. Gitu. Bukan tiba-tiba lagi liburan gitu terus, gue merdeka dari kerjaan. Emangnya lu dijajah sama kerjaan lu? Kan enggak. Lu dapat duit karena lu kerja. Kerjaan bukan penjajah. Kerjaan itu tanggung jawab. Ada reward yang bisa kita dapetin kalau kita menyelesaikan pekerjaan kita. Gitu. Jadi penjajahan itu secara harafiah artinya bebas, penjajahan. Merdeka artinya adalah bebas dari penjajahan secara harafiah. Secara harafiah. Pertanyaan sekarang. Apakah sekarang ini kita sedang dijajah? Saya persempit. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang kalian nih sedang dijajah? Kalau sedang dijajah, oleh siapa? Atau mungkin bukan siapa? Oleh apa? Yang namanya penjajahan, yang namanya dijajah, kita yang punya hak. Hak kita itu diambil. Hak berbicara diambil, hak untuk memiliki suara diambil, kadang-kadang hak untuk hidup diatur-atur. Nah, itu kalau penjajahan secara literal, secara harafiah. Tapi kita bisa lihat ada orang-orang yang dijajah nggak cuma karena ada penjajah datang. Enggak, ada bentuk lain dari penjajahan. Contoh, ada orang yang dijajah oleh sakit penyakit. Udah lama gue sakit kayak gini. Dari dulu sakit, udah 5 tahun, udah 10 tahun. Aduh ampun deh sakit banget. Duduk salah, berdiri salah. Tidur tengkurap salah. Tidur telentang salah. Sampai keselak gua telentang. Tang ditelan. Salah gitu. Jongkok nggak bisa, putar badan sakit. Makanya ke Hafilah gitu ya. Kok jadi promosi. Nah pokoknya ada orang-orang yang dijajah oleh sakit penyakit kan. Dari dulu gue selalu misalnya cuci darah karena ginjalnya rusak misalnya. Mau cari yang transplantasi nggak dapat. Akhirnya setiap minggu harus cuci darah. Ada orang yang seumur hidupnya harus minum obat darah tinggi. Ada orang yang harus selalu minum obat pengencer darah karena darahnya terlalu kental. Itu ada. Hidupnya dijajah sama sakit penyakit. Orang yang gula darahnya tinggi, dia pengen makan rambut nenek aja. Nenek kagak kasih rambutnya ke dia. Gula soalnya kan tinggi banget. Dia pengen banget, tapi nggak bisa. Kenapa? Gula darahnya tinggi. Ada orang doyan banget gorengan, ada doyan banget asin, tapi nggak bisa. Kenapa? Darah tinggi. Apalagi, sebutin lah banyak. Ada orang pengen banget makan daging. Nggak bisa, kenapa? Kolesterol tinggi. Udah bertahun-tahun, kolesterolnya nggak turun-turun. Disuruh turun nggak mau turun. Woi, turun. Gitu. Nggak mau turun kolesterolnya. Ada orang juga yang dijajah oleh hutang. Dari dulu utang. Nggak kelar-kelar tuh. Ada aja, udah lunas, butuh lagi. Ngutang lagi. Baru lunas, ngutang lagi. Jadi seumur hidupnya kayak hidupnya penuh dengan utang. Dalam zaman sekarang kalau kita nggak bijak, hutangnya sudah berubah, bukan utang, cicilan. Baru lunas, cicil lagi, baru lunas. Ya itu kalau nggak bijak. Kalau nggak bijak, cicilan itu akan jadi jerat. Tapi kalau orang bijak, udah ngerti tentang pemasukan dan pengeluaran, ya aman lah. Justru malah harus nyicil. Kalau mau muter uangnya. Gue pernah dengar ada yang bilang gini, orang kaya itu kalau pengen buka usaha, misalnya buka kafe, orang kaya nih, kaya banget. Dia nggak bakal beli cash. Nggak bakal bayar cash bisnisnya. Dia akan melakukan pinjaman bank. Duitnya dia ada, tapi dia nggak akan pakai uangnya. Dia akan melakukan pinjaman bank. Nah dari pinjaman bank itu, uang yang dia punya yang harusnya buat usahanya ini diputar sama dia. Jadi sesuatu yang bisa lebih menghasilkan. Jadi dia bisa membayar pinjaman bank, pakai hasil dari usahanya nanti,
Tapi uang yang harusnya buat modal bisa dia pakai buat pengembangan usahanya. Ada yang cerita kayak gitu. Nah itu kalau orang udah ngerti tentang bisnis, begitu. Nah gitu ya, tapi itu orang yang ngerti bisnis. Orang yang nggak ngerti dan sok tahu, nah hidupnya akan selalu ada utang. Akan terus berhutang. Dia ngutang mohon-mohon ya. Kalau lagi pengen pinjem uang tuh, pengen ngutang. Yang ngutang tuh mohon-mohon gitu. Tapi kalau giliran ditagih, yang ngasih utang yang mohon-mohon lunasin utangnya. Ada yang kayak gitu. Ada orang juga yang dijajah oleh cinta. Wih. Ada orang yang dijajah oleh cinta. Dalam bahasa zaman sekarang, bucin. Buatan Cina. Ya. Ada orang yang dijajah oleh cinta. Ada orang yang rela bunuh-bunuhan atas nama cinta. Ada orang jadi bego, dulunya pinter karena cinta. Katanya gitu. Padahal cinta nggak masalah. Nggak ada masalah sama cinta. Mereka mengatasnamakan cinta aja udah. Ada orang juga yang dijajah oleh kesibukan. Sibuk melulu kayaknya. Waktu dia lagi nggak sibuk, dia akan cari kesibukan. Setidaknya dia sibuk mencari kesibukan. Jadi nggak pernah ada waktu buat siapapun. Kalau dia masih jomblo, dia nggak akan bisa ketemu sama temannya. Kalau dia udah berkeluarga, keluarganya susah ketemu sama dia. Kenapa? Sibuk. Dia dijajah sama kesibukan. Dan banyak lagi pokoknya. Intinya orang yang sedang dijajah, jelas adalah orang yang belum merdeka. Orang yang sedang dijajah jelas adalah orang yang belum merdeka. Nah, Yesus itu menginginkan semua orang bisa percaya sama Yesus. Supaya apa? Supaya semua orang bisa dimerdekakan, kata firman Tuhan tadi. Dan konteks ayat di atas yang barusan kita baca, bebas yang dimaksud, merdeka yang dimaksud adalah bebas dari dosa. Yesus datang untuk memerdekakan orang yang percaya. Merdeka dari mana? Dari perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan dosa. Nah, dulu gue udah pernah ngajarin, dosa itu dari bahasa aslinya adalah hamartia. Hamartia artinya menyimpang. Ketika hidup kita tidak sejalan dengan apa yang firman Tuhan katakan, itulah dosa. Firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, tapi kita kurang ajar sama orang tua. Itu dosa, jelas. Firman Tuhan bilang apa lagi? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hari khusus untuk beribadah. Kita malah nggak ada hari Sabat. Kenapa? Nggak tahu ngapain. Itu pun dosa, kalau menurut pengertian ini. Jadi semua yang menyimpang dari perintah Tuhan itu adalah masuk dalam kategori dosa. Jadi kalau mau tahu yang mana dosa, yang mana enggak, baca Alkitab. Yang Tuhan berkenan apa, yang enggak Tuhan enggak berkenan apa, kita bakal tahu dari baca Alkitab. Nah, kenapa Yesus pengen banget orang yang percaya sama dia bisa dimerdekakan dari dosa? Karena gini, firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1-2 dibilang, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini alasannya. Kenapa kita harus dimerdekakan dari dosa? Nah, kalau kita lihat lagi ayat yang tadi, yang merupakan pemisah antara kita sama Tuhan, itu dibilang adalah segala kejahatanmu. Dan kejahatan dalam pengajaran Yesus adalah ketika orang tidak setia pada panggilan, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Hamba yang dikasih talenta 1, tapi nggak setia, cuma dikubur, kagak melakukan panggilannya. Dibilang, hai kamu hamba yang jahat dan tidak setia. Jahat dalam ajaran Yesus adalah ketika kita menolak atau tidak melakukan panggilan, tugas, dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan. Itu adalah kejahatan. Menurut Tuhan begitu, itu hal yang jahat. Nah, Alkitab juga berkata, kalau Tuhan itu nggak bisa hidup berdampingan dengan dosa. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa hidup berdampingan dengan dosa. Dibilang Tuhan itu kudus.
nggak bisa tercemar oleh dosa. Makanya kita nggak bisa tangan kanan menyembah Tuhan, tangan kiri tetap berbuat dosa. Tangan kanan haleluya, tangan kiri halilintar, plak, gitu nggak bisa. Nggak bisa. Kaki kanan melompat bagi Tuhan, kaki kiri sepak sana sepak sini, itu nggak bisa. Pilih salah satu. Makanya firman Tuhan bilang, nggak ada orang yang bisa hidup bersama dengan dua tuan. Karena dia akan mengasihi yang satu, membenci yang lain. Orang yang hidup berbuat dosa iya, ibadah juga iya, percayalah lebih banyak bikin dosanya daripada beribadahnya. Karena ibadah cuma sekali seminggu. Itu pun suka bolos. Itu pun suka nggak datang. Senin sampai Sabtunya kan nggak ibadah. Ngapain tuh? Kayak gitu. Nah, kita bilang Tuhan nggak bisa hidup berdampingan dengan dosa. Makanya dosa yang dipelihara oleh manusia membuat Tuhan tidak bisa hadir dalam hidupnya. Seolah-olah Tuhan sedang menyembunyikan dirinya dari orang itu atau dari kita. Kalau kita memelihara dosa dalam diri kita, Tuhan itu seolah-olah ngumpet dari kita. Padahal penyebab Tuhan gak kelihatan adalah karena kita masih memelihara dosa. Itu juga sebabnya ketika Yesus disalib, Roh Tuhan itu meninggalkan Yesus. Tuhan gak bisa berdampingan dengan dosa. Sedangkan Yesus di atas kayu salib, dia sedang menanggung semua dosa manusia. Masuk dalam tubuh manusianya Yesus. Di dalamnya ada Roh Tuhan. Roh Tuhan gak bisa berdampingan sama dosa. Makanya ketika disalib, Roh Tuhan meninggalkan Yesus. Yesus sampai teriak kan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya emang gak bisa. Gak bisa. Roh Tuhan gak bisa berdampingan sama dosa. Makanya Roh Tuhan meninggalkan Yesus. Ada orang yang mumet, pergi dugem. Ada yang galau, pergi healing. Ada yang stres, me time. Ya gak apa-apa, kayak gitu gak apa-apa. Gak apa-apa orang berbuat kayak gitu ketika hatinya sedang susah, itu gak apa-apa. Lakukan aja kayak gitu. Pertanyaannya kan gini, setelah dari sana, setelah melakukan itu semua, apakah kondisi hatinya membaik? Itu jawab sendiri. Jawab sendiri. Kebanyakan sih enggak. Kenapa bisa gitu? Karena belum merdeka. Pelariannya salah. Orang kalau belum merdeka, dia dikontrol sama masalahnya. Pusing nih gua. Udahlah, gua pergilah ke sono. Dia pergi ke sono karena pusing. Stres nih gua. Minum gitu. Dia pergi minum karena stres. Nggak ada kan yang kayak, aduh, sebel gua sama dia. Baca Alkitab. Dibaca Alkitab karena dia sebel sama orang itu. Nggak mungkin, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya. Mau ngapain? Nggak ada ceritanya kayak gitu. Pelariannya salah. Makanya firman Tuhan tadi bilang, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau mau hidup kamu itu merdeka dari jerat dosa, dan problem hidup lainnya, ketahuilah kebenaran. Orang yang tahu kebenaran, ditimpa masalah apa, dia tahu mesti kemana. Kalau rumah kalian kebakaran, kalian akan telepon rumah sakit mana? Ya enggak dong, pemadam kebakaran dong. Ya kan? Nggak mungkin. Wah, rumah gua kebakaran. Aduh, GoFood. Itu nggak ada gitu kan. Aneh. Itu orang aneh kayak gitu. Pasti nelponnya pemadam kebakaran. Ya itu. Kebenaran seperti itu. Ketika kita hidup dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan hidup dalam kita ditimpa masalah yang ini, kita tahu mesti ngapain. Kita harus kayak gimana selesainya. Ditimpa lagi masalah yang baru, kita tahu mesti ngapain. Minimal kita tahu mesti cari siapa. Minimal kita tahu. Nah itu pentingnya kenapa kita harus tahu kebenaran. Dan kebenaran sejati menurut iman Kristen adalah firman Tuhan. Atau Yesus itu sendiri. Yesus itu kan firman. Atau Alkitab. Yang mana firman Tuhan ini mampu memerdekakan kita dari jerat dosa. Boleh dibilang gue setiap kali ada masalah, gue cari Alkitab. Kadang-kadang nyari temen, rese. Malah dibecandain, malah dibikin tambah parah. Ada kan teman-teman kayak gitu?
Kira gue bercerita nih, masa kemarin dia ngomongin gue kayak gini. Ih, gini, gue jadi gue tonjok dia, tambah parah dong. Iya kan? Salah pilih orang tambah parah kan? Ih, gue jadi diam, gue gundulin. Tapi kan dia udah botak, iya juga ya. Ya kan? Salah pelarian, solusinya juga salah. Tapi kalau kita mengetahui kebenaran, minimal kita tahu harus cari siapa. Minimal. Baca Alkitab kamu. Jangan buka pas lagi ibadah doang. Atau lagi mau copy paste quotes di sosial media. Haleluya, copy paste. Padahal boleh dengar dari orang lain, ngerti mah kagak. Terkapan-kapan gue posting quotes. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal yang ke berapa gitu. Isinya, kemudian Yudas Iskariot menyesali perbuatannya, dan dia gantung diri. Yang percaya katakan amin, gila. Kan gak nyambung, asal copy paste aja gitu, asal copy paste. Nah orang kayak gini, orang yang hanya buka Alkitab hanya ketika pas ibadah doang, atau lagi mau copy paste, atau lagi event gitu ya. Itu pun dia baru ingat kalau dia punya Alkitab gitu. Nah orang yang kayak gini biasanya gampang banget didefinisikan. Model-model kayak gini biasa kelihatan nih. Orang yang malas baca Alkitab kayak gimana? Ketika ada masalah biasanya dia menghindar. Ketika ada masalah dia akan menghindar. Menghindar dari komunitasnya, menghindar dari keluarganya, menghindar dari teman-temannya, menghindar dari Tuhan. Jadi kalau kita bisa ketemu ada orang Kristen gitu misalnya, kita ketemu dia lagi yang aneh-aneh lah gitu. Tiba-tiba ada yang cerita ketemu dia di diskotik gitu kan. Terus kita tanya, kenapa lu ke sono? Lu bukannya pelayan Tuhan lu? Ya soalnya gue lagi pusing gue pokoknya. Kayak gitu. Menghindar. Selesai dari sono, ketemu lagi kan masalahnya kan. Kenapa? Karena masalahnya nggak selesai. Kabur doang. Maksudnya dihindari doang. Padahal dia tahu balik dari situ ketemu lagi. Nah orang yang malas baca Alkitab, itu gampang banget dicari. Walaupun dia bilang dia Kristen, dia pelayanan, kelihatan firman Tuhan bilang dari buahnya kamu bisa mengenal orang ini. Ada masalah, dia menghindar. Nggak mau selesai. Nah yang model kayak gini artinya apa? Artinya dosa sudah melahap dia. Dimakan pelan-pelan sama dosa. Dikunyah sampai lama. Ketika udah hancur, baru ditelan. Itu cara dosa menghabiskan hidup kita gitu. Nah, firman Tuhan tuh benar ngomong gini dalam Yohanes pasal 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nggak ada pencuri, kalian cari deh. Nggak ada pencuri lagi pengen nyolong ngasih kabar. Halo, Ibu Livi ya? Iya, Bu. Aduh, Bu. Saya Firti, Bu. Ntar malam saya mau nyolong rumah Ibu gitu. Ibu jangan ada di rumah ya. Gitu. Nggak ada. Nggak ada maling kayak gitu. Dia pasti diem-diem. Terus kalau misalnya dia lagi mencuri nih di rumah, dia akan berusaha menghilangkan barang bukti. Ya kalau ketemu barang bukti dia kena dong. Terus kalau sampai ketahuan sama yang punya rumah, misalnya ternyata ada orang gitu, ada orang di dalam rumah, terus dia nggak mau ketangkap polisi, dia ngapain? Kalau perlu dia bunuh yang punya rumah supaya dia nggak ketahuan. Nggak ada pencuri yang kooperatif. Adalah orang lagi maling, ketahuan. Hei, malingnya! Ah, saya ketangkep, gitu. Nggak ada. Makanya hati-hati. Dosa itu kayak gitu. Dia lihatnya lama. Deketin pelan-pelan. Pelan-pelan cari kelemahan kita. Kalau udah kena tangan, dia kunyah pelan-pelan. Sampai habis gitu. Wah, udah bisa ditelan nih, telan. Tanpa kita sadar, kita nyaman juga gitu ditelan sama dosa. Habis kita dimakan sama dosa. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 itu bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Cara iblis yang lain lagi untuk mendapatkan mangsanya adalah dengan cara mengaum. Kalau sekarang nih kalian ya, misalnya sekarang nih gitu,
Kalian sekarang juga tiba-tiba ada seekor singa ngaum gitu. Sekarang nih, apa respon kalian? Kalau moka kan lain ya, gitu ya. Tapi kalau singa, takut pasti kan? Gue juga. Gue pernah lihat singa langsung soalnya. Itu berdiri pakai 4 kaki, hampir lebih tinggi dari gue. Belum kalau dia berdiri gitu. Beratnya kan bisa 300 kiloan. Singa yang sehat ya. Kalau ada singa kayak gitu di dekat kita, ngaum, yang pertama kali terjadi adalah kita takut. Kenapa bisa takut? Terintimidasi sama suaranya. Singa kalau pengen ngejar mangsa, dia ngaum dulu. Sama kayak polisi ketemu maling. Lagi pengen ada aksi, dia teriakin, "Woi maling!" Kabur. Supaya nggak dilanjutin. Nggak bakal diliatin dulu gitu. Sampai berhasil nih dia ngambil barang nih. Enggak. Pasti ada aja yang teriak, "Woi maling!" gitu. Sama. Singa juga ngaum dulu. Tujuannya apa? Bikin orang takut, terintimidasi. Nah, orang yang sedang takut atau terintimidasi atau panik, besar kemungkinan akan melakukan tindakan yang bodoh. Kalian punya teman yang ketika ada sebuah kesalahan terjadi gitu, misalnya lagi nyolok sesuatu, keluar asap terus, ya ampun. Kagak berbuat apa-apa, cuma ya ampun, ya tolong gitu. Pernah? Ada yang kayak gitu? Nah, itu panik. Nah, orang yang sedang panik cenderung melakukan tindakan yang bodoh. Dia nggak bermaksud untuk berbuat bodoh, enggak. Tapi panik bisa membuat seseorang berlaku bodoh. Panik bisa bikin orang yang latihan bela diri nih, lagi belajar, keren. Uppercut, kuase. Jab, kuase. Straight, wah. Begitu berantem, tetap aja kayak gitu. Tetap aja kayak gitu. Ya kan? Badan kekar, pakai sarung tinju. Celana pendek, nggak pakai baju biar kelihatan six pack. Ketemu Sansak. Siap, mulai. Nakal. Gitu. Ada aja kayak gitu. Ada. Panik bisa membuat orang melakukan tindakan bodoh. Panik. Nah, tindakan bodoh yang bisa dilakukan sama orang yang panik kalau misalnya ketemu singa yang mengaum. Pertama ya paling jelas teriak. Teriak dong. Nggak mungkin ada singa. Wah, langsung meong gitu, nggak ada. Pasti teriaknya juga nggak tahu, cuma bisa gitu. Nggak mungkin, wih itu nggak mungkin, ada agak salah gitu. Terus lari random, berusaha lari tapi malah larinya ke arah kerumunan singa lebih banyak lagi. Ada aja gitu, pokoknya larinya random. Terus bisa juga orang gemeteran doang, wah gitu. Tapi diam di tempat, gitu, panik dan sebagainya. Panik bisa membuat orang melakukan tindakan bodoh seperti itu. Nah, cara iblis adalah mengintimidasi dengan cara membuat kita takut dengan keberadaannya iblis. Seolah-olah iblis itu powerful. Seolah-olah tidak ada yang mampu mengalahkan iblis. Setelah targetnya ketakutan, barulah dimangsa. Ditelan sampai habis dalam ketakutannya. Itu yang membuat kenapa sampai hari ini ada orang udah malam nih, tidur lah. Terus pas mati lampu kabur langsung gitu. Ada kayak gitu sini. Pas mati lampu aja ya. Mati lampu aja kan. Masih ada kayak gitu sini. Kabur langsung. Sengaja buka pintu kamar biar ada sinar keluar dari kamar, jadi bisa lari ke kamar. Kenapa? Ayo, sekarang gue tanya, kenapa banyak orang yang kalau tempat gelap langsung bilang, nggak enak nih, kayak ada, aura negatif. Takut kayak. Ya kan panik bisa bikin orang bertindak bodoh kan ya? Yang tadinya laki, langsung berubah gitu. Kenapa? Karena dari dulu dikasih image kalau gelap itu tempatnya setan. Bedain mana gelap, mana kegelapan. Beda. Gelap itu adalah kondisi di mana nggak ada cahaya.
selesai. Kegelapan adalah sebuah karakter. Orang jahat, dia dipenuhi oleh kegelapan. Orang yang jahat banget, yang bisa ngebunuh gitu tanpa ada feeling, karena dia dipenuhi oleh kegelapan. Makanya dalam beberapa literatur, iblis dikatakan pangeran kegelapan. Bukan pangeran gelap. Bukan. Kalau pangeran gelap itu pangeran ya keturunan orang kulit hitam. Gelap. Ya sudah. Makanya muncullah kayak beberapa budaya-budaya tertentu yang gak bertanggung jawab. Oh, oke. Setan warnanya hitam. Malaikat warnanya putih. Berduka harus baju hitam. Pelayanan perjamuan kudus harus baju putih. Itu bikin-bikin standar yang semacam itu. Akhirnya terkonsep dari kecil kan sekarang kan. Hitam berarti yang negatif. Putih berarti yang positif. Firman Tuhan bilang apa? Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Kalau iblis bisa menyamar jadi malaikat terang, kalian bisa bedain mana malaikat mana iblis? Terus kalau gitu, firman Tuhan tuh ngomong gitu, apakah sekarang pemikiran kalian iblis itu adalah bentuknya seperti orang yang dibungkus pakai kain jalannya loncat-loncat? Atau wanita rambut panjang, baju putih di pohon ketawa-ketawa melulu? Atau yang pakai baju kedokteran jalannya diseret-seret di bawah? Enggak kan? Atau boneka? Ada bel? Ya itu. Enggak kan? Kalau menurut firman Tuhan, iblis bisa menyamar jadi malaikat terang. Jadi yang kayak gitu-gituan itu udah permainan sejak lama. Permainan sejak lama. Image-nya seperti itu. Nah ya seperti itu tuh iblis. Kalau gue ditanya, gue ketimbang takut iblis, maksudnya gue ketimbang waspada sama iblis, gue lebih waspada sama orang yang ngaku teman di belakang nusuk kita. Gue lebih waspada sama itu. Kenapa? Iblis ditengking kabur. Yang ini ditengking makin jadi. Gitu, waspadanya di situ. Nah, cara iblis seperti itu, dia akan mengintimidasi kita seolah-olah dia itu powerful. Padahal firman Tuhan bilang ketika Yesus bangkit dari kematian, iblis kuasanya sudah dihancurkan. Udah. Kalau kalian nanti jalan pulang malam-malam, terus ada yang ketawa-ketawa di atas pohon, ketawain balik. Ngapain lu di atas? Gak bisa turun. Gitu. Ketawain balik. Lagi jalan di belakang tiba-tiba ngikutin. Loncat-loncat, gampang kabur, tutup portal, gak bisa lewat. Mentok kan ada portal, ya ditutup gitu. Dikejar lagi sama yang ngesot-ngesot di bawah. Tebar paku, tebar beling. Nah iblis mengintimidasi dengan itu. Seolah-olah dia powerful. Enggak, kuasanya udah habis. Udah kalah. Udah kalah sama Yesus dia. Nah kalau kita udah tahu kebenaran seperti ini, setidaknya hari ini kita udah tahu faktanya. Sebagai anak Tuhan, jangan lagi takut sama gituan. Kita harus berjalan sesuai dengan jalan yang sudah Tuhan kasih. Kita hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu mampu memerdekakan kita. Nah firman Tuhan dalam 1 Petrus. Ya, dalam 1 Petrus. Pasal 4 ayat 7 dibilang, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Tadi Koko udah bilang, kalau kita panik, kita bisa melakukan tindakan bodoh. Solusinya gimana? Jadilah tenang. Kuasai dirimu. Ketika kita lagi panik, ingat satu hal, kuasai dirimu dulu. Kuasai dirimu. Jadi tenang supaya lu bisa mikir, gua harus ngapain. Makanya banyak orang pelatih binatang, kalau ketemu beruang di hutan, apa yang harus kita lakukan pertama? Diem. Diem. Beruang nyerang manusia karena dia merasa terintimidasi, ada sesuatu, apa nih? Apa nih? Lu malah samperin, dikira lu ngancam. Jadi tebas juga akhirnya. Tapi yang pertama kali harus diem. Gitu. Setelah itu ya belajarlah sama pelatih beruang ya. Kan gue pendeta, bukan ahli binatang. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Doa, sekali lagi, doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu namanya doa. Kalau cara gue berkomunikasi dengan kalian, itu namanya ngomong.
Ngerti? Simple kan? Ya sudah. Nggak ada orang yang lebih menderita dari orang yang hidupnya nggak tenang. Mau naik pesawat, aduh kalau jatuh gimana? Mau keluar rumah, takut dirampok. Mau naik mobil, takut tabrakan. Mau makan di resto, takut mahal. Itu kita ya. Makan resto, mahal nggak? Gitu. Nanya dulu. Pokoknya kalau ke resto yang menunya nggak ada harga, siap-siap. Mahal tuh biasanya. Biasanya secara ajaib dan dahsyat. Harganya bisa, wow, tinggi sekali. Apa-apa jadi nggak tenang. Mau ngapain jadi nggak konsen. Mau ngerjain yang A, badan mau ngerjain yang A, otak mikir yang B, C, D, balik lagi sampai balik A. Nggak tenang pokoknya. Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Berdoalah. Berdoa supaya kita dimerdekakan dari jerat dosa. Berdoa supaya ketika kita dicobai, kita jangan sampai jatuh dalam dosa. Semua orang percaya pasti akan mengalami pencobaan. Tapi Yesus bilang, berdoalah supaya pencobaan itu datang, kita jangan sampai jatuh dalam dosa. Musuh terbesar dari manusia adalah dirinya sendiri. Pilihan dari orang itu sendiri. Tapi kalau pilihannya salah, biasanya dia bakal nyalahin orang lain. Contoh gini, kalau misalnya kalian nanya, mungkin aja gitu ada yang jawab kayak, lu kenapa gemuk ya sekarang? Dulu lu kayak nggak segemuk ini, kok lu gemuk sih sekarang? Biasanya jawabannya suka nggak nyambung tuh. Habisnya depan rumah gua tiap sore ada yang dagang somai, enak. Beli deh gua jadinya, jadi gemuk. Dasar tuh abang. Atau, lu kenapa sih gaji baru 2 minggu udah habis? Ini gajian masih 2 minggu lagi loh. Masih 3 minggu kalau 1 bulan ada 5 minggu. Gaji lu cepet amat habis. Habisnya di mall. Big sale melulu. Jadi beli deh gua. Parah tuh mall. Lah kan pilihan di kita kan ya kan? Mau di depan ada yang dagang somai, bakso, pempek, sate babi, sama babi-babinya semua dijualin. Urusan untuk beli apa enggak kan di tangan kita. Mau di mall ada sale sampai 99% pun, yang memutuskan untuk beli barang-barang itu kan kita. Mereka hanya menawarkan. Iblis juga sama, dia tawarkan dosa. Enak loh. Tapi untuk kita masuk dalam jerat itu kan itu keputusan kita ketika kita memilih jerat iblis daripada memilih karunia Tuhan. Kan kita sendiri yang milih itu semua. Ya kan? Dalam Yosua bilang apa? Kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Hidup dan mati. Diperhadapkan. Kita diperhadapkan sama pilihan. Kita yang milih sebenarnya. Jadi kalau kita suatu hari nanti, kalau mengalami hal-hal yang buruk, ingat itu karena kita yang memilih. Tapi kalau udah tahu pilihan kita salah, bertobatlah. Jangan dilanjutin. Udah cukup. Balik lagi ke jalan Tuhan. Kalau mau kasih contoh, banyak banget. Kayak gitu. Banyak banget. Semua rata-rata hasil dari pilihan kita. Makanya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ketika ada yang resek sama kita. Ketika ada tekanan hidup yang kayaknya berat. Ketika ada tuntutan yang mulai menghimpit kita nih, wah, udah mulai kerja biasanya tuntutan makin naik nih, ya? Ngerasain ya, ngangguk terus ya tadi. Udah mulai kerja, udah yang tahu namanya gaji, tuntutan udah mulai naik juga. Mungkin ya gaya hidup naik juga dikit lah gitu ya. Urusan naiknya jauh ya pilihan balik lagi. Ketika ada ketakutan dalam diri kita, firman Tuhan bilang apa? Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Amin. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.